warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, allazi bini'matihi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk sama-sama berjumpa di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita. Semoga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang yang setia, berpegang teguh dan istiqomah kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Tapi pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita jawab berbagai persoalan antum seputar muamalah di 081175500606, kita akan sapa dulu guru kita seperti biasa yang sudah bergabung untuk hari ini bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair Ustaz ya. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan begitu juga seluruh kaum muslimin, para pemirsa Asil TV dimanapun berada. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita sudah memasuki tahun yang baru di Hijriah ya, di 1448 Hijriah. Kita berharap semoga kebaikan dan keberkahan serta bertambahnya ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di tahun yang baru ini. Baik pemirsa Asil TV dimanapun berada, kita akan jawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Nanti di 081175500606 untuk telepon langsung, antum sebaiknya memastikan sinyal yang bagus di tempatnya. Dan untuk melakukan sambungan telepon, lebih fokus ke pesawat teleponnya saat melakukan sambungan telepon ke nomor tersebut, agar pertanyaan yang antum sampaikan bisa lebih dipahami dan juga jawaban yang diterima bisa lebih baik nantinya. Dan untuk yang mengirimkan pesan singkat di layanan WhatsApp kita, boleh dengan mencantumkan nama, domisili, dan langsung ke poin pertanyaannya. Baik, kita akan izin kepada Ustadz untuk kita langsung bacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk di nomor WhatsApp kita. Izin Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, kita punya usaha rumahan yaitu menjual berbagai pernak-pernik termasuk garam Ustadz yang diproduksi sendiri, tetapi ini diperuntukkan untuk ruqyah Ustadz. Apakah boleh kita memperjualbelikan garam seperti ini atau bagaimana sebaiknya Ustadz? Syukron Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'du. Hukum asal jual beli adalah halal, kecuali ada dalil yang memalingkannya dari yang halal menjadi tiada larangan Nabi larang jual beli tersebut, dan tidak ada larangan menjual garam yang diruqyah. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya kepada antum yang bertanya seputar usaha di rumah ya untuk garam yang diperuntukkan untuk ruqyah ini. Dan semoga ini bisa dipahami. Tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Yang baru saja bergabung barangkali atau baru saja menyimak kita di Asil TV di live interaktif Muamalah Kontemporer bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk antum yang ingin bergabung di nomor tersebut, kita sampaikan kembali di 081175500606 untuk lebih memerhatikan sinyal yang bagus, kemudian lebih fokus ke pesawat teleponnya saat melakukan sambungan telepon. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat, juga keberkahan hidup. Mau izin bertanya Ustadz. Ustadz, ada orang pinjam 2 juta ke ana dengan jaminan motor dan juga mobil. Dan beliau ini sebenarnya tidak mengisyaratkan atau memberitahukan kalau mobil dan motor ini boleh kita gunakan untuk kepentingan kita sehari-hari selama dia meminjamkan tersebut. Tetapi berhubung saudara ataupun orang yang meminjamkan atau menitipkan motor ini adalah saudara kita, apakah kita boleh mempergunakannya Ustadz?
karena sudah terbiasa sebenarnya untuk melakukan hal ini. Apakah ini termasuk ada unsur ribanya atau seperti apa Ustaz? Syukron, jazakallahu khairan Ustaz. Kalau dia saudara dan terbiasa, tidak ada masalah. Nah, Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum, sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita coba terima di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Halo, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Saya Ibu dari Lampung. Iya, silakan Ibu yang di Lampung. Pertanyaannya kepada Ustaz. Ibu Inan. Iya, Ibu Saya Ina. ingin bertanya Pak Ustaz, apakah kita itu termasuk riba kalau kita membeli saham ini membeli saham lah gitu, nanti kita hasilnya atau berapa kita mau jual nanti kita dapat hasil gitu. Apakah itu termasuk pekerjaan riba, Ustaz? kalau perusahaannya memiliki hutang pinjaman riba, maka haram dibeli sahamnya. Dan hampir semua perusahaan yang masuk ke dalam bursa memiliki hutang dalam pinjaman ke bank konvensional. Wabillahi taufik. Nah, baik. Itu saja Ibu. Oh ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ina ya di Lampung. Semoga dipahami jawaban yang sudah disampaikan oleh guru kita, dan untuk antum yang ingin bergabung seperti Ibu Ina dan juga lainnya boleh di 081175500606 untuk menanyakan persoalannya langsung di nomor tersebut dengan memastikan sinyal yang baik dan lebih fokus ke pesawat telepon saat melakukan sambungan telepon. Juga untuk yang mengirimkan pesan singkat di layanan WhatsApp, pertanyaannya boleh langsung ke poin pertanyaan dengan menyebutkan nama dan juga domisili. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mau bertanya pertanyaan seputar hewan kurban Ustaz. Ustaz, apakah boleh dengan wujud toleransi separuh hewan kurban yang kita kurbankan di masjid ataupun mushola terdekat, kita sumbangkan kepada non-muslim terdekat di komplek tersebut semisalnya Ustaz? Syukron Ustaz. Boleh. Nah, baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita juga menunggu telepon antum di nomor yang sama di 081175500606. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan Pak Rizal di Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ada 6 bersaudara, 3 pria dan juga 3 wanita. Ini mereka mendapatkan harta warisan dari orang tua mereka. Kakek dan nenek mereka sudah meninggal dunia. Dan sebelum harta warisan dibagikan, mereka sepakat menyisihkan sebagian untuk beli rumah buat saudari di antara mereka yang janda. Afwan Ustaz. Jadi rumah tersebut milik bersama dan sisanya baru dibagikan sesuai syariat. Pertanyaannya, apabila salah satu di antara 6 saudara kandung tersebut meninggal, apakah anak-anak yang meninggal tersebut masih punya hak atas harta warisan berupa rumah tersebut? Syukron Ustaz. Meninggalnya kapan? Setelah ayah meninggal atau sebelum? Yang siapanya nih Ustaz? Anak tadi. Katanya apakah anaknya yang meninggal masih... tidak disampaikan di sini Ustaz. Tidak bisa saya jawab. Nah Ustaz. Baik, untuk Pak Rizal di Singkawang sebaiknya langsung menelpon ya di 081175500606. Apalagi senantiasa kita sampaikan bahwa untuk persoalan waris ini sebaiknya memang ditelepon atau boleh dikatakan wajib melepon, harus menelpon untuk pertanyaan lanjutan yang barangkali ada dari guru kita. Baru bisa menjawab pertanyaan ataupun persoalan yang disampaikan untuk bab waris ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita harapkan untuk Pak Rizal di Singkawang bisa bergabung di 081175500606. Baik, kita lanjut pertanyaan di WhatsApp sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, Ustadz, rumah yang kami tempati selama 24 tahun itu sudah banyak yang rusak. Dan kami bermaksud untuk renovasi rumah tersebut.
Suami Ana mencoba ke bank syariah untuk mengajukan pembiayaan dan setelah kami ke salah satu bank syariah, kami ditawari dengan akad MMQ, Ustaz. Apakah ini boleh, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Syukron, jazakallahu khairan. Tidak boleh. Nah, Ustaz. Ya, kalau mau bank perbaiki dulu berapa biayanya, lalu setelah jadi dibayar dengan cara dicicil lebih mahal, tidak apa-apa. Nah. Baik. Jazakallahu khairan, Ustaz, untuk jawabannya dari saudara kita yang berniat untuk merenovasi rumah dan melakukan pinjaman ke bank syariah. Sepertinya sudah ada yang bergabung di 081175500606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan siapa di mana, Pak? Rizal Singkawang, Kalimantan Barat. Baik, Pak Rizal, silakan Pak Rizal pertanyaannya kepada Ustaz. Begini Ustaz, pertanyaan tadi ketika 6 bersaudara itu mendapat warisan dari kedua orang tuanya. Mereka masih hidup Ustaz dan membelikan rumah buat saudari mereka yang janda. Nah, di antara 6 saudara tersebut ada meninggal. Meninggal setelah mendapat warisan dari kedua orang tua tersebut. Apakah anak yang meninggal ini masih punya hak atas rumah yang dimiliki bersama tersebut Ustaz? Iya tentu, itu hak dari ayahnya. Betul, Warisan dari ayahnya. Enggak. Iya, Dapat? betul Ustaz. Dapat Ustaz? Iya dapat. Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz, dan juga Pak Rizal di Singkawang sudah bergabung di 081175500606. Untuk pertanyaan seputar waris kita sampaikan kembali untuk antum yang bertanya persoalan seputar waris, boleh di nomor tersebut. Pastikan sinyal yang baik, juga fokus ke pesawat teleponnya, dan kita wajibkan untuk menelpon untuk pertanyaan waris ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp kita sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama di 081175500606. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz mau penjelasan, Ustaz, apakah APBN sama dengan Baitul Mal, Ustaz? Syukron, Ustaz. Beda. APBN dengan Baitul Mal beda fungsinya, beda juga harta yang masuk, dan beda juga harta pengeluarannya. Dua hal yang berbeda. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Malam tadi 1 Muharram, Ustaz. Tapi saya nggak tahu kapan minum susu putih, tapi saya terlihat postingan malam mereka sudah minum susu, tapi keluarga saya nggak ada yang minum susu putih. Gimana Ustaz? Apakah malam ini boleh minum susu putihnya? Apa Ustaz? Nah. Apa hubungan Muharram dengan susu putih? Saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Baik. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari Pak Slamet Riyadi di Blitar. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, ayah saya dipanggil Allah. Saudara saya 2, saya dan adik. Saya laki-laki dan adik perempuan. Alhamdulillah ibu masih sehat Ustaz. Ibu sewaktu menikah dengan bapak bawa anak perempuan. Gimana warisnya Ustaz? Pembagiannya. Syukron Ustaz. Istri 1/8, sisanya untuk anak laki-lakinya tadi 2, anak perempuannya 1. Adapun anak bawaan ibu tidak dapat. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya. Untuk pertanyaan waris ya, kita sampaikan kembali. Untuk antum yang ingin bertanya soal waris, ini sebaiknya di 081175500606 agar lebih jelas dan bisa lebih dipahami jawaban yang diterima. Kita akan jawab kembali atau bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita. Untuk antum yang bergabung di nomor yang sama melalui telepon langsung bukan di telepon WhatsApp, pastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat teleponnya saat melakukan sambungan telepon. Kita coba terima. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Farid dari Indramayu. Iya, silakan Abu Farid di Indramayu. Mau tanya, saat ini ada saudara, kedua orang tuanya sudah meninggal. Anaknya perempuan 2, laki-laki 1. Apakah rumah yang mereka tinggal itu harus dibagi segera warisannya atau bagaimana? Kemudian seandainya rumah itu
kedua saudaranya dihibah atau diberikan kepada adiknya yang kecil yang belum berkeluarga. Itu bagaimana hukumnya? Apakah boleh, Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, Ya, bila seseorang wafat, maka hartanya berpindah ke pemilikan. Mau rumah, mau sawah, mau jam tangan, mau laptop, mau emas. Kepada siapa berpindahnya? Kepada orang-orang yang telah Allah tentukan di dalam kitabnya. Itu kalau tidak ada ahli warisnya, kecuali anak, istri sudah wafat, ayah ibunya sudah wafat, maka anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Bila jumlahnya satu orang dibagi 3, anak laki-laki 2/3, anak perempuan 1/3. Itu kepemilikan. Mau dijual mau tidak, itu pemilikannya adalah 1/2. Kalau yang mereka yang satu mau menghibahkan, silahkan. nah. Baik. Oh, boleh Ustaz dihibahkan kepada adiknya yang bungsu, gitu boleh Ustaz ya? Tanpa dibaca Adik dulu, bungsu Ustaz. boleh, Atau ke orang dibagi lain dulu, juga Ustaz. boleh. Gimana Ustaz? Ke adik bungsunya boleh, ke orang lain juga boleh dihadiahkan, tidak ada masalah. Nah, Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan, Ustaz. Wal. Baik, wayak. Jazakallah khairan juga untuk Pak Abu Haris ya di Indramayu yang sudah bergabung di 081175500606. Untuk antum yang ingin seperti Pak Abu Haris, boleh lakukan sambungan telepon di nomor yang sama dengan memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat teleponnya saat telepon ke nomor tersebut. Dan untuk memberikan pesan singkat di layanan WhatsApp, apalagi bab waris, itu sebaiknya menelepon di nomor yang sama melalui telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita tunggu telepon antum di nomor yang sama. Dari Pak Samin di Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bolehkah kita punya usaha beli dan review produk sendiri, Ustaz? Terus nyuruh temen untuk kasih bintang 5 padahal belum ngerasain produk kita dan sebagainya. Biar banyak yang menyangka kalau produk kita ini laris dan juga cuan lebih banyak, Ustaz. Apa, Ustaz? Nah, Ustaz. Masuk bagian daripada menipu. Nabi mengatakan, man wasyana falaysa minna. Orang yang menipu tidak termasuk golongan kami kaum muslimin. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan Pak Samin di Ponorogo ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian dan ilmu untuk kita bersama juga. Tentu juga kepahaman untuk yang bertanya khususnya. Kita sampaikan kembali yang ingin bergabung silahkan ke 081175500606 di pagi hari ini di live interaktif muamalah kontemporer bersama guru kita Ustaz Dr. Arwani Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Kita jawab pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika suami dalam keadaan marah Ustaz dengan mudah mengucapkan kata talak atau pisah, namun setelah emosinya reda ia mengaku salah, itu sampai 3 kali Ustaz. Bagaimana hukum pernikahannya Ustaz? Syukron Ustaz. Nah, baik, saya tidak tahu. Nah, yang lain. baik. Kita akan skip dan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Untuk yang bertanya persoalan ini sebaiknya menanyakan ke guru kita yang lain. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama 0811755006 melalui telepon langsung ya, bukan di telepon WhatsApp. Dan memastikan sinyal yang baik, juga fokus ke pesawat teleponnya saat melakukan sambungan telepon. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bolehkah kita menjual produk-produk yang ada karakter-karakternya, Ustaz? Tetapi ini tidak dipergunakan untuk yang dipajang seperti sarung bantal, kemudian bed cover, juga pernak-pernik yang ada di gelas tetapi dengan ada karakter-karakter lucu, Ustaz. Seperti gambar hewan dan juga makhluk bernyawa lainnya seperti boneka, karakter kartun yang lagi viral dan semacamnya, Ustaz. Syukron, Ustaz. Kalau belum Anda beli, jangan dibeli. Nah. Ya, karena bagaimanapun juga anak-anak Anda akan terhubung dia dengan karakter-karakter itu. Baik. Bila karakter itu dalam filmnya suka mukulin orang, anak Anda suka mukulin orang karena karakternya dilihat seperti itu. Nah.
dan seterusnya yang buruk akan berpindah pada anak Anda. Ya. Jangan dilakukan. Adapun kalau sudah terlanjur dan dia untuk dihinakan, semoga Allah maafkan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya untuk saudara kita yang bertanya persoalan ini. Semoga ini juga menjadi ilmu untuk kita bersama di hari ini. Kita akan coba jawab di 0811-755-0606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa di mana, Pak? Pak Jalil di Sumatera. Iya, silakan Pak Jalil. Pertanyaannya kepada Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Ustaz, boleh tidak kita menghapus utang seseorang dengan perjanjian? Utang. Iya, Ustaz, utang. Ustaz. Nah, dia punya utang, tapi kita hapus utangnya dengan perjanjian dia ikut kajian. Boleh. Boleh. Terima kasih Ustaz ya. Waalaikumsalam Selain warahmatullahi dihapus wabarakatuh. juga ditambahkan, kalau kamu hadir kajian, setiap hadir saya beri 20.000. Nah, Ada yang salah, bagus. Dapat ilmu dia, dapat tambahan biaya hidup dia. Allahu Akbar. baik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dari Pak Jalil ya. Semoga ini menjadi ilmu dan kepahaman, juga menjadi inspirasi yang ingin berbuat baik. Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu juga untuk kita bersama di pagi hari ini yang punya kawan atau punya teman yang barangkali punya sangkut paut utang dengan kita. Baik. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama 0811-755-0606 yang bertanya persoalan seputar muamalah kepada Ustadz. Insya Allah akan langsung dijawab di nomor tersebut melalui telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp, dengan memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat telepon saat melakukan sambungan teleponnya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustadz, Yogi dari Kampar Ustadz. Ustadz, apa hukum mengucapkan selamat tahun baru Hijriyah yang diposting di status WA Ustadz? Dan apakah hukum membaca doa awal tahun atau awal bulan itu ada Ustadz? Syukron Ustadz. Kalau doa awal bulan jelas ada Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi Rabbuna wa Rabbil Ka'bah. Rabbi Allah. Tapi awal tahun saya tidak tahu. Nah. Alhamdulillah taufiq. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, dan semoga antum yang bertanya Pak Yogi ya di Kampar mudah-mudahan bisa dipahami dari jawaban Ustaz, dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama di hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Muslim Ustaz mau bertanya, Ustaz, apakah boleh bekerja di anak perusahaan yang bidang utamanya adalah rokok dan bank Ustaz? Hukumnya apakah disamakan dengan dua perusahaan tersebut? Karena ini di perusahaan rokok dan bank Ustaz. Kami hanya anak perusahaannya. Mau nasihatnya Ustaz. Anak perusahaannya kalau bergerak di bidang yang halal, hukum asalnya halal. Wabillahi taufiq. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Semoga antum yang bertanya bisa paham, dan untuk antum yang ingin bergabung silahkan kita sampaikan kembali. Untuk yang ingin bertanya langsung di 0811-755-0606 melalui telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp, dengan memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat teleponnya saat melakukan sambungan telepon. Dan untuk antum yang ingin bertanya di layanan WhatsApp, silakan mencantumkan nama, domisili, dan langsung ke poin pertanyaannya. Baik, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya masih di layanan WhatsApp kita di 0811-755-0606. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bolehkah kita menabung di rumah saja Ustadz melalui celengan dan semacamnya? Ini juga kita tularkan kepada anak-anak kita Ustadz, agar nanti suatu saat ketika mereka punya kesulitan dan kita juga punya kesulitan bisa kita manfaatkan. Karena ini juga hitung-hitung menghindari riba yang ada di bank Ustadz. Syukron Ustadz. Tidak baik Anda menabung rupiah dalam celengan di rumah. Nah, Karena Anda simpan rupiah, setelah 10 tahun daya belinya turun terus. baik. Dari tahun
60 dari tahun 50. Rupiah itu dengan dolar, dengan barang nggak pernah naik, nggak pernah menguat. Yang ada turun terus. Rupiah pertama dicetak tahun 46 itu 2 rupiah dapat 1 gram. Sekarang Indonesia merdeka 80 tahun, alhamdulillah 1 gram dapat 2.700.000. Ya, maka terbayang oleh Anda, andai Anda nyimpan rupiah 80 tahun, itu harganya 3 juta persen pengkurang. Kalau mau tabung, beli emas 1 gram. Ya. Beli emas untuk Anda, untuk anak-anak, masukin ke tabungan. Nanti kapan dia butuhkan, alhamdulillah, mau untuk usaha, mau untuk sekolah, mau lanjutin di pasar sarjana, dia sudah punya modal emas tadi. Taib, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita atau saudari kita yang bertanya untuk persoalan budaya menabung ya dengan rupiah di rumah atau celengan dan semacamnya. Ini juga disampaikan kepada keluarga dan putra-putrinya. Dan ini nasihat dari Ustaz semoga bisa dipahami dan tentunya ini juga nasihat untuk kita bersama dan ilmu untuk kita bersama. Semoga diberikan kemudahan untuk hal ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp kita dan sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama 081175500606 melalui telepon langsung bukan di telepon WhatsApp dengan memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat telepon saat melakukan sambungan telepon. Dan ingat ini adalah pertanyaan seputar muamalah ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah. Mau bertanya Ustaz. Ustaz, apakah seorang direktur atau pimpinan perusahaan yang tanda tangan perjanjian kredit untuk kepentingan perusahaan termasuk akan dapat dosa riba Ustaz? Syukron Ustaz. Betul, dia menandatangani. Dia menyetujuinya, maka dosa riba terkena pada dia. Allahu Akbar. Baik. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan nasihatnya untuk yang bertanya ya. Semoga ini bisa dipahami untuk direktur ataupun pimpinan perusahaan yang tanda tangan perjanjian. Ini mudah-mudahan bisa dipahami dan ilmu untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini di live interaktif muamalah kontemporer. Seperti biasa kita sampaikan kembali untuk yang ingin bergabung langsung boleh di nomor telepon tersebut, di telepon langsung bukan di telepon WhatsApp ya. Kita pastikan sinyal yang baik di tempatnya dan saat melakukan sambungan telepon fokus ke pesawat teleponnya agar pertanyaan yang disampaikan bisa lebih jelas dan jawaban bisa lebih dipahami untuk diterima. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya masih di layanan WhatsApp kita yang mengirimkan pesan singkat di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, kami punya usaha kelontong di mana di sana menyediakan juga berbagai macam pernak-pernik lainnya Ustaz. Seperti menjual rokok dan semacamnya, vape juga disediakan serta isi ulangnya juga. Apakah ini termasuk barang-barang atau hal-hal yang diharamkan dijual Ustaz? Karena selama ini kami menjualnya lancar-lancar saja dan tidak ada kendala termasuk urusan rezeki dan juga kesehatan Ustaz. Syukron untuk nasihatnya Ustaz. Bila seseorang berbuat dosa dan dia tidak mendapatkan hal yang merasakan dosa tersebut, rasa baik-baik saja, maka ini tentu lebih parah. Khawatir ketika azab datang mendadak, dia tidak bisa bertaubat. Itu bukan standar ukuran bahwa itu dosa dan tidak. Ukuran dosa dan tidak adalah firman Allah dalam sabda Nabi-Nya. Allah melarang seorang membunuh dirinya, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian bunuh diri kalian. Semua produsen rokok di negara manapun diwajibkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia untuk menuliskan kalimat di bungkus rokok. Rokok membunuhmu.
berarti Anda menjual alat pembunuh. Berarti Anda membantu mereka untuk bunuh diri. Seperti mereka merasakan terbunuh, Anda juga akan mendapatkan hal yang sama. Tidak sekarang, ya, akan pasti didapatkan. Jangan menjual sesuatu yang diharamkan oleh Allah yang merusak manusia tentunya. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihat dan jawabannya. Semoga bisa dipahami untuk yang bertanya dan nasihat juga untuk kita bersama. Kita akan coba terima di 081175500606 yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan siapa di mana, Pak? Saya dengan Rizal di Bogor. Ya, silakan Pak Rizal di Bogor. Pertanyaan kepada Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz Herwandi. Assalamualaikum. Ya Ustaz, karena kan ada duit tabungan Ustaz. Jadi Anda mau putar-putar kurang bisa dalam berusaha. Jadi Anda investasikan. Untuk saat ini memang kalau di Indonesia kan untuk saham ini tidak ada yang kriteria yang menurut Anda bisa memenuhi dari segi usaha, peminjaman duit dan sebagainya. Makanya Anda melirik ke Saudi Arabia, Tadawul Arabia. Anda udah screening saham-saham di sana, ada unit usaha yang halal, pembiayaannya juga halal dan sebagainya Ustaz. Cuman ada beberapa yang Anda baca-baca terkait tawaruk munazam Ustaz. Kalau tawaruk munazam itu dihalalkan atau diharamkan Ustaz? Tawaruk munazam diharamkan. Di buku saya sudah saya bahas sekitar 5 tahun yang silam. Buku Harta Haram Muamalah Kontemporer. Lembaga Fikih Dunia, Majma' Fiqh Islami dan Rabitul Alam Islami telah mengeluarkan fatwa mengharamkan produk itu. Nah, Ustaz. Berarti gini, berarti secara umum bank syariah juga di Saudi Arabia kayak sama Raji itu ya memang udah nggak boleh Ustaz ya? Saham berbank Raji tidak boleh, kenapa? Karena sedikit banyak dia kan pembiayaannya itu ada unsur tawaruk munajam ya nggak Ustaz? Tidak ada. Coba tidak cek. Ada. Siap. Ya tidak ada. Yang ada tawaruk munazam itu di UUS seperti di HSBC yang unit syariahnya isi CI, kemudian di Samba Saudi American Bank. Ya, ada yang unit syariahnya. Siap. Itu yang ada unit syariahnya itu yang ada tawaruk munazam. Siap. Berarti udah ada screening, insya Allah kalau unit usahanya ada yang halal, udah tuh dia nyimpan duit juga di bank-bank yang walaupun memang usahanya nggak berhubungan sama, cuman dia ada naruh cashnya di bank Raji kayak gitu, aman insya Allah ya Ustaz. Atau lima bank gitu. Aman. Biasanya ada Profesor Dr. Asyubaili, beliau mengeluarkan listing perusahaan-perusahaan yang naki, yang perusahaan-perusahaan yang halal, tidak ada pinjaman ribanya per hari. Kalau tidak salah saya beliau mengeluarkan listingnya. Siap, karena memang di sana screeningnya insya Allah lebih spesifik Ustaz. Jadi memang laporan kaki ke semua keuangan di perusahaannya lebih bisa kita itu. Berarti insya Allah kalau saham-saham di Saudi Arabia standarnya walaupun nggak semua izin Ustaz, tapi secara umum ada perusahaan-perusahaan yang insya Allah aman Ustaz ya. Aman. Saham-sahamnya gitu ya, insya Allah. Karena Ana yang lebih ke tawaruk munazam yang di bank itu aja. Mungkin itu aja sih pertanyaan Ana. Baik. Syukran, jazakallahu khair. Allah barik fiik Bapak. Baik, jazakallahu khairan untuk Pak Rizal di Bogor ya, bertanya seputar saham yang ada di Arab Saudi, dan mudah-mudahan ini berikan kemudahan untuk Pak Rizal sendiri dan semoga dilancarkan juga investasi dan juga usahanya.
Dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama di kesempatan hari ini yang menyaksikan di live interaktif muamalah kontemporer bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz bolehkah berburu barang-barang langka yang harganya sangat tinggi hari ini dan kita juga punya beberapa barang tersebut, bolehkah kita jual dengan harga yang cukup tinggi juga Ustaz? Syukran Ustaz. Boleh, selagi tingginya bukan karena kesyirikan. Nah. Baik, jazakallahu khairan. Yang benda-benda kuno itu diyakini oleh sebagian orang memiliki kekuatan sihir dan macam-macam. Kalau itu, karena itu dia tinggi, haram Anda jual. Nah. Tapi kalau nilai sejarahnya, ya, namanya sepatunya Pangeran Diponegoro Anda punya, Anda jual tinggi, tidak apa-apa. Nah, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan nasihatnya. Untuk antum yang punya pertanyaan seputar barang-barang langka ya dengan harga jual yang cukup tinggi saat ini, seperti yang dibutuhkan nilai sejarah dan semacamnya. Tapi untuk nilai tauhid dan kesyirikan ini tidak dibolehkan. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita coba jawab di 0811755606. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, sepertinya terputus. Untuk nomor tersebut kita sampaikan kembali kepada kaum muslimin dan kaum muslimat pemirsa Asri TV yang bergabung. Silahkan ke nomor yang sama, di telepon langsung bukan di telepon WhatsApp, 0811755606. Dan memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat telepon saat melakukan sambungan teleponnya. Baik, kita akan jawab pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp dari Bu Ika di Sumedang. Mau bertanya Ustadz tentang waris Ustadz. Pak Ahmad itu meninggal 2025 Ustadz. Beliau meninggalkan istri, ibu, dan saudari perempuan 1. Saudara laki-laki juga 1 dan tidak punya anak Ustadz. Warisnya seperti apa Ustadz? Afwan Ustadz. Betul. Nah, baik. Sebentar. Iya, Ustaz. Yang wafat siapa namanya? Pak Ahmad, Ustaz. Ayah ibunya masih hidup? Tidak disampaikan ini, Ustaz. Istri ada? Iya, Ustaz. Ibunya ada, Ustaz. Ibu ada? Ibu ada, Ustaz. Dan saudara Istri ada? Istri ada. Terus? Saudari perempuannya 1. Terus? Saudari laki-lakinya 1. Terus? Dan anaknya tidak ada, Ustaz. Ayah sudah wafat? Tidak disampaikan, Ustaz. Istri karena tidak ada anak dapat 1/4, ibu karena ada saudara-saudari dapat 1/6. Ini mereka dapat sisa atau asobah. Bagiannya 4 dengan 6, 12. 12 dibagi 4, 3. 12 bagi 6, 2. 5, sisanya 7. 12 kurang 5, 7. 7 akan dibagikan ke 1 saudara 2 bagian. Ke 5 saudari 1. Ya udah. 1, 1, 1, 1, 1. Sini 2. Ya, hartanya dibagi 12. Istri 3/12, ibu 2/12, saudari masing-masing 1/12, saudara 2/12.
Taib. Taib, syukran jazakallahu khairan untuk jawabannya. Nah, dari pertanyaan Ibu Ika ya di Sumedang bertanya seputar warisan yang ditinggalkan oleh Pak Ahmad, pembagian warisan yang akan dibagikan dari warisan yang sudah meninggal itu Pak Ahmad di 2025. Semoga ini bisa dipahami dan semoga bisa dibagikan sesuai dengan syariat ataupun sudah aturan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dan semoga juga ini menjadi ilmu untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini yang menyimak di live interaktif Muamalah Kontemporer bersama guru kita Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita akan jawab pertanyaan kembali di layanan WhatsApp kita yang sudah masuk untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz mau bertanya, bolehkah kita Ustadz, bolehkah kita mendandatangani surat Ustadz, bolehkah kita mendandatangani surat perceraian dari saudara kita, tetapi ini tidak tahu permasalahannya seperti apa. Tiba-tiba adik saya yang perempuan ini datang ke rumah dan menangis dan meminta pisah dari suaminya, dan sudah disodorkan juga surat yang akan ditandatangani sebagai saksi dari perpisahan atau perceraian mereka berdua. Apakah kita harus telusuri dulu masalahnya atau kita tanda tangani saja, Ustaz? Karena adik yang perempuan ini sudah datang menangis-nangis ke rumah. Nah, Ustaz. Apa yang jadi saksi? Anda memang hadir pada saat suaminya menjatuhkan talak? Nah, Ustaz. Saksi itu dia melihat kejadian. Baik. Dia yang saksi. Billahi taufik. Nah, baik. Jazakallahu khairan untuk jawabannya dan nasihatnya untuk antum yang bertanya persoalan ini ya. Untuk saksi ini memang kita menyaksikan sendiri hal tersebut dan juga hadir ataupun ada di lokasi ataupun di TKP istilahnya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama di 0811-755-0606 yang ingin bergabung langsung dengan kita di sini untuk bertanya seputar persoalan muamalah dengan guru kita Ustaz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ustaz, saya sebagai sales, bagaimana hukumnya menjual barang yang belum kita miliki Ustaz? Contoh, saya ada orderan dari konsumen minta dikirim ke kota A dan posisi saya itu di kota B Ustaz, dan barang ada di bos saya di kota C. Lalu konsumen transaksi atau akad bersama saya. Terus selanjutnya saya order ke bos dan minta dikirimkan barangnya langsung ke konsumen. Bagaimana transaksi seperti ini Ustaz? Kalau antara Anda dengan dia jual beli, tidak boleh. Lebih baik Anda mengatakan ke bos, nih ada yang beli bos, saya kasih saya fee. Itu halal buat Anda. Baik. Nah, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Dari saudara kita yang bertanya untuk persoalan ini ya, yang bekerja sebagai seorang sales ya, yang menjualkan barang. Mudah-mudahan ini juga ilmu untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini yang menyimak kita di live interaktif Muamalah Kontemporer bersama guru kita Ustaz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama di 0811-755-0606 dan juga memastikan sinyal yang baik saat melakukan sambungan telepon itu lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, sembari menunggu di telepon WhatsApp, kita coba bacakan pertanyaan kembali yang ada di layanan WhatsApp kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bolehkah kita berburu kartu-kartu yang nilainya tinggi saat ini, Ustaz? Seperti kartu-kartu permainan, disebutkan namanya seperti kartu Pokemon yang saat ini harganya sampai puluhan juta, Ustaz. Bolehkah kita membeli kartu tersebut dengan menjual kembali dengan harga yang tinggi? Karena mumpung sekarang lagi happening dan booming, Ustaz. Syukran, Ustaz. Apa manfaat kartu Pokemon itu? Anda beli tanah, pasti ada manfaatnya. Tidak Anda tanam, tumbuh sendiri tumbuhan di atasnya. Akan hidup, hewan akan memakannya, manusia akan memakannya. Ya, ya akhi, manusia itu hidup bukan hanya uangnya bertambah.
Tapi kebermanfaatan dari uang itu lebih penting daripada uang Anda bertambah. Ya. Uang Anda bertambah karena terjadi krisis, Anda megang dolar. Ya. Sebelumnya dolar masih 13.000, 14.000. Anda punya 100.000 dolar. Sekarang 18.000. Berarti ada kenaikan 5.000 rupiah atau lebih dari 40%. Berarti uang Anda dari 400 juta, dari 1,3 miliar menjadi 1,8 miliar. Bertambah uang Anda. Tapi bagi orang kesulitan. Ya, Anda doakan, ya Allah, naiklah harga dolar agar uang saya bertambah. Tidak ada gunanya. Maka dalam hidup itu bukan uang bertambah yang penting. Apa manfaat dari uang itu untuk Anda dan manusia? Kalau uang untuk Pokemon itu Anda belikan barang, Anda jual lagi, akan banyak yang hidup. Ya, Anda kerupuk Sanjay umpamanya dibuat oleh orang, Anda beli dalam jumlah besar, Anda bawa ke daerah-daerah yang lain yang tidak ada produksi kerupuk Sanjay itu, keripik Sanjay itu, Anda jual di sana. Orang mendapatkan keripik Sanjay di tempat yang Anda bawa ke sana. Kemudian untuk membawa ke sana, Anda butuh transportasi, akan ada sewa menyewa kendaraan, akan ada supir yang bekerja, akan ada kernetnya. Kemudian Anda beli dari produsen. Produsen akan bekerja memproduksinya sehingga bergerak dan bisa membayar karyawannya. Kemudian itu singkong ditanam. Para petani ada permintaan pembelian dari dalam, dari lokal, sehingga harga mereka naik atau stabil. Ya. Itu kebermanfaatan. Tapi kalau Anda berikan kartu Pokemon walaupun melompat naiknya, apa manfaat bagi manusia? Ya. Pikirkan itu, ya ikhwan. Itu andai pun naik, dia kalaupun halal, ego Anda lebih besar daripada kebermanfaatkan untuk umat. Begitu manusia muslim hidup, bukan hanya dipentingkannya dirinya, bagaimana masyarakat besar pun mendapatkan manfaat dari rezeki yang Allah berikan kepada dia. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihat dan juga jawaban dari pertanyaan saudara kita tadi. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan juga ilmu untuk kita bersama. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan untuk hari ini. Sebagaimana biasa, sebelum kita tutup program ini, kita minta sedikit nasihat dari guru kita kembali. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Ya. Wani wa akhwati fillah. Allah mengatakan kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Allah mengharamkan riba dan harus memberikan dan menyatakan ada fai, ada zakat, ada sedekah, agar harta itu bukan hanya dikuasai oleh sekelompok manusia. Sampai fakir miskin pun dapat hidup dengan harta Anda, karena ada kewajiban yang harus Anda bayar, diberikan kepada mereka. Dan bila fakir miskin mendapatkan uang zakat Anda, dia akan belanja lagi kepada barang Anda atau barang milik orang lain, akan berkembang, akan berputar kehidupan itu. Kalau hanya Anda simpan harta Anda untuk sendiri, Anda juga nggak bakal kaya selama-lamanya. Karena tidak ada perputaran harta. Maka laksanakan agama Allah, pahami maknanya, Anda berbahagia dan manusia pun ikut merasakan kebahagiaan dari perkembangan harta Anda. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan untuk ilmu dan juga waktunya serta nasihat-nasihatnya kepada kita bersama di kesempatan hari ini di live interaktif muamalah kontemporer bersama guru kita Ustaz Dr. Haironi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala.
Semoga apa yang beliau sampaikan dan beliau nasihatkan melalui ilmunya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga menjadi ilmu dan kepahaman untuk kita bersama. Dan kita berdoa juga untuk seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat di tahun yang baru ini bisa lebih memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa lebih memikirkan kebermanfaatan untuk harta dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Insya Allah di pekan berikutnya atau pekan depan, semoga Allah mudahkan kita akan bersama guru kita kembali di program yang sama, tentunya di Live Interaktif Muamalah Kontemporer bersama guru kita hanya di Asil TV. Antum bisa menyaksikan tayangan ini dan bisa bergabung bertanya persoalan seputar muamalah. Afwan untuk semua salah kata kita bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia.